Saya mau Oh, salah melaporkan satu. ibu Saya saya bukan, lagi. saya bukan customer service. Ya, Oh, kebetulan saya suami. Gimana? Ada yang saya bisa bantai ini malam? Salah, oh, maaf. Ntar berapa dulu dong kok harga suaranya listrik? kayak Mami Boti. Masa sih? Suka gitu deh. Oh, Ya. iya. Wah, jangan-jangan iya nih. Turun kau, Lagi turun cari kau. donasi misternya. Ya, saya lagi nyari donasi. Kebetulan istri saya karena kebanyakan Pengemis. Istri saya salah. pengemis Dengarkan ya. dulu, Ibu. Saya belum selesai, Ibu. Tidak boleh, Bu. Ya, biarkan saya Bapak selesai mau saya dulu bicara. bantai nggak? Hah? Jadi Saya gemes gini. dengar suara Bapak pengen ngebantai aja rasanya. Jangan gitu deh. Katanya diongkosi ya, keceplosan. Diongkosin Iya, apa diongkosin coy? ya. Aduh. Jadi gini Thank you, ceritanya. Nak. Jadi gini ceritanya, ya gini ceritanya. Jadi saya tuh minta donasi karena kan setiap malam kan saya nenen, ya kan? Perasaan Nenen. tadi katanya suaminya dari luar negeri ya? Iya, Bang kebetulan Bill. iya. Bang Iya Bill. betul. Enggak, Oh, ada bisa- Jawa-Jawanya ya? Ada enggak, jadi Jawa-Jawanya ya? gini, sometimes ya kan kadang-kadang tuh saya memang saya ada gara-gara Jawa. Iya, ada Jawa-Jawanya. Agak aneh Iya. juga mister Pak ini. Isu ngomong Jawa. Ya, Piye kabar tapi ya? sampun Pak. Gitu. Oh, ini Jawa yang sebelah jonggol itu ya? Bukan jonggol, bukan. Tahu ini bojong kenyot. Itu di dada gitu. dong. Itu Di dada, sukanya si tengah-tengah dada. abang penipu. Oh, Dia supaya- gitu ya. Oh, Pernah nggak sih kalian pas lagi enak-enaknya terus digedor-gedor sama Oh saya nggak pernah, mohon maaf, saya Oh, nggak pernah. Nggak pernah, saya. mohon maaf. Sekali. Mohon maaf, soalnya kita kalau main nggak di Oyo dan nggak di kos-kosan, jadi nggak ada yang gedor-gedor. Maaf, ya mainnya di mana dulu? Swiss bell dong, Swiss bell dong. Itu kalau yang digedor berarti sudah harus check out. Sudah Iya harus check benar, out. Itu. makanya gini, iya. Jadi gini, kalau biar kamu digedor, gitu kan, saking jadi berisiknya. pagi-pagi, ya, jadi kalau pagi-pagi tuh si penipu kan pasti ngacengan tuh, ya kan, iya kan. Nah udah langsung dipakai, ya kan. Jadi durasinya biar agak lamaan enak. Jangan udah jam 10, jangan kelamaan, tapi cepet susah nanti waktunya. Ntar jam 12 udah ditelepon. Selamat siang nih Bapak, mau diperpanjang kan gak seru. Ya kan? Jadi pagi-pagi Ditunda tuh dulu endor. berarti. Iya. Bukan itunya. Karena Apanya saking tuh? berisiknya. Berisik apa? Oh ibu bacotnya gede ya kayak bacotannya. Berarti dia nggak slow, nggak gitu. Itu Dia saya ajarin ya ibu dolar ya. gitu ya kan? Ya Allah sapi kali ya. Ibu saya ajarin ibu dolar ya. Jadi cara merintih yang baik. Mohon maaf ibu Ratu Kritik, mohon izin saya di sini sebagai dosen biologi ya. Bagian rintihan hidup, rintihan tengah malam, rintihan siang hari, dan rintihan dini hari ya. Jadi gimana pertanyaannya ibu dolar? Mak, aku bisa jadi momot nggak, Mak? Rintihan lu nggak menggelegar. Belum, On. Kan Oh, tadi belum tanya ya? dulu sama Oh pesan iya, iya. belum. Gimana? Jadi ibu kira-kira ada pertanyaan apa rintihan dini hari, pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Anjing, itu mah kuntilanak dong. Tapi ya bingung jawabnya. Pagi hari, siang hari, Biar sore saya hari, memberi- malam ya, hari. Ya, coba lu sebutin aja kalau rintihan Enggak, pagi sesuai seperti dengan apa. pertanyaan. Ya begitu. Rintian malam apa? Ya semuanya, Terus lu sebutin. semuanya. Coba. Coba. Mohon maaf ibu, satu pertanyaan 100.000 ya bu. Ya, oke. Kalau pagi hari ya, pagi hari oke. Coba, jangan disawer-sawer, jangan sayang, jangan. Jangan Nggak disawer penting. soalnya akunnya nggak bisa di WD ini. Oke, pagi hari ya. Tolong untuk yang masih di bawah
70 tahun kupingnya ditutup ya sayangnya. Kupingnya ditutup ya. Untuk pagi hari ya, oke. Emang mules itu mah pengen berak. Itu mah mules. Enggak ibu, pendengaran ibu yang mules. Coba yang kedua, siang. Siangnya. Oh ya, baby. Ih, itu mah kejepit, itu mah kejepit. Udah kejepit itu. Iya, itu mah kejepit. Gua kalau Udah nggak kejepit bisa begitu, merintih lagi nih. Ini kayaknya udah nggak bisa merintih lagi nih. Enggak, bukan begitu Iya. Pak. Dengerin teman-teman. Dia teriak dia sebenarnya bukan merintih, tapi menangis. Enggak dengerin. Soalnya kan sebelah kamar saya kan bekas bapak saya yang meninggal kemarin tuh. Ya kan? Enggak berani dong saya. Saya teriak. Udah cepetan deh, banyak alasan. Coba sore. Nah, itu mah ngulet dia tahu kan kalau ngulet bangun Itu tidur. orang sakit lambung itu biasanya gitu. Udah ya, kamar saya udah diketok-ketok. Mohon maaf, saya standby dulu ya. Yang mau gue denger nih rintihan tengah malam Lagi coba ulet kayak apa lambung. nih? Rintihan tengah malam adalah rintihan hidup. Bagaimana caranya besok bangun pagi bisa melunasi utang-utang piutang, terutama cicilan donasi. Ya. Curhat lu curhat. Donasi tolong. Oh, donasi. Ayo siapa yang mau donasi? Goreng lagi kita ntar nih. Coba rintihan tengah malam, nggak seru lu. Saya kamar saya udah diketok-ketok sama kakak saya. Mohon maaf Bu. Saya standby dulu Nah, ya. gue pengen tahu rintihan kalau ditagih utang gimana? Rintihan. Sebentar kalau itu pasti jagonya. Coba Anda sebagai penagih hutang, saya sebagai klien. Apaan sih? Katanya mau nagih utang. Iya, coba kalau rintihan nagih utang kayak Coba apa? mana lawan saya? Jangan Anda dulu lah, kan kita mau denger. Kalian, lu kan, oh iya, oh gitu. Ya, Itu mah jadi rintihan baca masuk angin dulu. Ya. Aduh Pak, saya lagi gak enak. Lagi gak enak banget. Coba nagih utang 50 juta. Ayo, nagih utang 50 juta gimana? Iya, nagih utang. Ini saya bagian lagi. Nah, kalau rintihan nih, orang yang tadinya jadi teman terus punya utang, terus utangnya temannya dijelekin, utangnya masih ada, gimana caranya? Itu nggak pakai rintihan, orang tolol. Gimana cara nagihnya gitu loh? Nagihnya gimana? Lu ya, kemarin lu minjem duit sama gua, lu minta duit sama gua, lu chat minta duit sama gua, buat beli beras lah, buat beli stokan lah, hah? Sekarang aja lu, udah jadi penjilat, apa sih mau lu? Kurang apa gua bayar mau lu? Udah gitu aja, teriak-teriak bodoh. Yang aku anggap jahat itu adalah ketika orang mengambil uang kemudian tidak mengakui dan menggunakan nama rekening orang lain. Narasumber yang jahat itu, kayaknya yang datang nih. ya, yang jahat itu seakan-akan tersakiti, padahal mengambil uang itu sudah mengambil secara cash maupun menggunakan nama rekening orang lain. Nah, itu baru jahat. Ya. Oh my god, ku menangis. Please jangan ganggu ditagih Papi utang. Cu ya. Please jangan ganggu Papi Cu. Oh Karena my tiap Papi Cu God. berbicara. Siapa itu? Sebentar. Diam semua kalian. Saya sedang bicara. Apaan tadi Bapak Modi cerita apa? Transfer pakai Anak rekening orang setan. lain. Dan mengambil uang cash dengan dalih itu untuk pekerjaannya. Perampok kau ternyata ya. Aduh.
Pasti senses. Pasti senses kan? Setelah Senses kayaknya tuh. Setelah- Iya tuh. setelah Senses tuh. aku mencari bentar ya, setelah aku mencari semua runutan cerita bla 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 bla. Jangan sakitin Papicu yang pernah berbuat baik sama kamu, yang pernah bertaruh, yang pernah membohongi dirinya sendiri, walaupun sebenarnya kejadian itu benar adanya. Gua tidak cukup baik, bagaimana lagi lah ya. Oke, itu aja. Sabarku ini sudah sampai di tenggorokan, takutnya itu sudah sampai di mulut ya. Oke. Muntahkan. Serem juga ceritanya ya. Kan Papicu. Berarti Papicu suka Argentinanya batuk-batuk ya keluar. kalau Kesabarannya di tenggorokan berarti suka batuk-batuk nih pasti. Iya, bentar lagi nyampe di mulut Kesel takutnya. apa? Bahaya udah nyampe Papicu, mulut. biar enak nonton Argentina, biar Kalau kepalanya di nggak tenggorokan pusing. Iya betul. Muntahin Pi, muntahin. Sebentar, tolong dolar itu Bapak Modi disawer tadi. Tolong dolar kebijaksanaannya disawer, soalnya Bapak dolar Moci Kalau ngomong. sempat Papicu muntah mengerikan, tahu nggak kalian? Dan saya hanya menyampaikan saran. Yang jadi penjilat-penjilatnya dia, mohon maaf, sadarlah secepat mungkin sebelum apa yang sudah diberikan, baik itu edukasi berupa nominal dan segala macam akan diomongin ya. Oke. Please. Nah, itu tadi aku takut Papicu muntah, mengerikan Kayaknya kalau dia muntah. yang sebelah gua nih begitu nih. Jadi mohon maaf ya. Hanya bubulan. Aku tidak pernah mengajak Ratu Kritik, aku tidak pernah mengajar Bang Bulan Abil, tidur. aku tidak pernah mengajak semuanya untuk berkolaborasi dengan saya menguatkan apa yang menjadi statement saya. Saya mandiri, saya Tidak berjalan pernah sendiri. sama sekali pun. Saya akan membuat statement sendiri. Mau laporin saya silakan, saya tunggu ya, oke? Bahkan nomor WA-nya tidak punya Permisi, Abang Modi, aku nggak pakai mandiri, aku pakai siden. Bingung lo sama gue, si Ben gue pakai. Sama dong kita, berarti kita jodoh. Jembelah. Kalau aku nyari uang pakai rekening orang. Ya, jadi begini ya. Betul yang dibilang sama orang ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi ketika kesalahan terus yang kau buat sengaja untuk memporak-porandakan semua yang ada di Komal, dengan memfitnah, dengan menyebut nama Allah, bersumpah, bullshit, tai lu. Iya, kejahatan mereka tuh melibatkan Tuhan tiap hari 24 jam. Ih, serem ngomongnya. Astagfirullah. Iya, benar yang ku bilang. Apa yang dia ucapkan itu yang mau memfitnah, padahal dia tahu itu fitnah. Padahal tahu itu bohong, tapi dia libatkan Tuhan di situ. Itu yang mengerikan Katanya sekali. jangan bergaul sama Papicu, bahaya, hati-hati. Anjir, kurang ajar ya. Ntar gue ngomong ya. Barang siapa? Ngomongnya jangan Barang Kita siapa tidak- yang punya Tapi Cu, barang siapa yang sudah berseberangan sama mereka mesti diberantas, Papicu. barang siapa? Tidak untuk Papicu ya. Tidak untuk Papicu. Kasian, Iya. kasian juga suami gue mau ngomong udah 6 kali barang siapa, barangnya siapa. barang lu penipu pakai nanya lagi. Padahal saya sudah mengeluarkan satu statement, mohon dipercaya. Saya tidak berkubu-kubu sama bacot, sama dolar, sama Kami udah penipu, tahu, walaupun sama siapa. Papicu Saya tidak tidak bongkar. berkubu-kubu. Iya, saya tidak mau melibatkan siapapun ketika saya membongkar apapun. Saya tidak akan melibatkan nama-nama yang lain ketika saya akan mengeluarkan satu statement. This is a real me, not for a circle, not for team, not for kubu-kubuan. Gua nggak suka, ya. Karena pada dasarnya saya nggak mau melibatkan siapapun. Tapi saya punya waktu untuk berbicara. Mohon maaf ya, ibu-ibu yang merasa paling suci banget, ya teman-teman yang paling bener banget, ya. Ya, di otak saya ini masih banyak terkumpul omongan-omongan kalian ya. Oke, jangan sampai terbuka sampai di mulut saya. Barang siapa? Barang siapa? Coba Papicu lihat kami begitu sabar kan dipitnah mereka kan Papicu.
Iya, Kasta Sembiring lagi rekam aja lah. Rekam aja anjing. Anjing aku anjing-anjingin buat yang merekam aku anjing-anjingin ya. Anjing, babi tai lu. Ya, yang rekam ya. Mantap. Aduh, aku hampir keselak lagi makan ini semangka. Apa sayang tadi? Apa barang siapa? Barang siapa yang hilang? Jadi jangan lagi bilang ini saya mewakili Becky, saya mewakili siapa? Nggak ada. Sendiri. Apicu alias Mofdi. Alias Bapak Muhammad Rizal sarjana hukum. Oke, fine. Sampai di situ. Tapi ada masuk YouTube loh. Niki udah melaporkan kasus 4M. Barang siapa? Barang siapa juga lagi sama anakku. Allahu Akbar. Jangan barang siapa ditanya anak. Itu barang Firaun sudah turun. bukan barang kita, anakku. Bukan barang kita, barang mereka. Enggak, barangnya dia tadi sore. Ketika saya bercuap-cuap di komal orang, bukan mencari validasi. Ya, jangan ada yang melarang saya berteman sama siapapun. Dan gitu. Papi. Maaf, saya potong. Kalau papi bercuap-cuap di komal orang, itu adalah hal yang waras. Tapi kalau bercuap-cuap di komal monyet, di komal beruang, di komal aing, itu baru salah. Gitu. Dan cari rekamannya ketika ini sudah terjadi sebuah pertikaian. Pernah nggak saya bilang, betul Malana, betul Renata, betul? Nggak pernah gue ya. Nggak pernah. Saya datang, duduk, diam, dengar, kemudian pergi. Datang, duduk, diam, kemudian pergi. Ya itu aja. Tapi kalau nama saya terus masih disebut-sebut, mohon maaf lahir dan batin ketika mulut ini sudah nggak bisa ketahan ya. Tidak ada ajak-ajakan, kami tidak ada ngajak Pak Picu, dan juga begitu juga dengan Pak Picu, tidak pernah kita teleponan, ya kan Papi? Tidak pernah mengajak, hajar aja. Bukan kayak mereka kita. Kalau mereka mencari sengkuni untuk menghantam kita, kalau kita tidak. Pak Picu adalah cari berteman yang premium, tentu dong. Masa gua harus menghabiskan waktu bercanda sama kalian dari pagi hingga pagi lagi nggak pagi, gua nggak dapetin apa-apa. Selama gua nggak mencuri, nggak menipu, itu aja. Balik lagi ke real life. Ngapain gua habis-habisin waktu untuk berkomal? Terus salah satunya yang dapat keuntungan, gua nggak dapat untung. Bukan untung memanfaatkan, tapi untung daripada pekerjaan yang saya lakukan. Ingat itu ya. Pekerjaan yang saya lakukan. Tidak menjatuhkan siapapun di dalamnya dan tidak menguatkan diriku untuk menjadi something, tidak pernah begitu. Oke? Itu aja. Oke, Papi. Itu aja. Oke, Papi. Jadi Mantap, Papi, tepuk tangan, Bro. Jadi Dan lagi orang ini udah berlebihan. Tapi masa aku dibayar sama Bunda Becky itu 3,5 juta? Ya ampun, sekali sebulan dia belum tentu teleponan sama Bunda Becky. Dia tuh orang sibuk, banyak lagi hal yang penting yang harus dia urus daripada nelpon kita, ya kan? Yang kita dibayar 3,5 juta, aku pergi pagi pulang malam kerja. iya udah biarin aja, bilang aja iya gitu. Bilang aja iya. Kenapa? Gila, aku dikasih 250 juta, kemudian bisnis tiket pesawat dan 17 Pro Max. Apa? Lo mau ngatain gua apa? Kenapa emang? Mau ngasih kayak gitu sama gue? Barang Memang siapa kenal sama Pak Picu itu bahaya. Ngeri kali fitnah mereka itu, ngeri kali, tidak takut. Takutkan Pak Picu. Sebenarnya semua ini dia, tapi dia tumbalkan ke orang lain, menutupi dia punya bangke. Nah, ini dia nih Renata tiba-tiba pinter nih. Tiba-tiba pinter dia Renata nih. Dia udah tahu maksud aku nih. Barang siapa yang membongkar Ada-ada aja Abil ini. orang lain atau yang menceritakan orang lain, maka dia seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nah, tumben pintar nih, Bang Abil. Makan bangke. Suamiku udah dari dulu sejak lahir juga udah pinter, dari dalam perut juga udah pinter, Papi. Oh, bela aja terus, bela aja dulu. Lahirnya langsung Barang jalan. siapa? Pokoknya kita pakai kamus barang siapa ya. Sekarang barang siapa? Pak Picu, aku tak ngomong pelan-pelan karena anak-anak sudah tidur. Hidup ini kan cuma sekali. Kalau orang Jawa bilang, tanamkan ilmu padi. Semakin kita berkaya raya, semakin kita menunduk dan ya manusiakan manusia. Itu yang betul. Jangan, maksudnya jangan saya belum pernah mendapatkan orang memanusiakan manusia.
Jadi gini ya, maaf ini, kepanggilnya Budi aja ya. Maaf nih. Jadi orang baik sama kita nggak ada manfaat. Orang baik sama kita nggak mungkin nggak ada maksud. Itu aja sih. Oke. Jadi manusia dalam hal ini memanusiakan manusia, tidak akan pernah ada orang yang akan memanusiakan manusia ketika nggak ada manfaat daripada itu. Dia butuh juga sesuatu untuk itu. Nah sekarang gini pertanyaannya. Oke, terlepas dari ini, tapi ada kaitannya sedikit. Orang ngasih jasa ke kita itu sah-sah saja, benar nggak? Iya. Sekarang aku mau kasih, karena atas dasar terima kasihnya dia, saya mau kasih pemahaman dulu nih buat teman-teman. Salah nggak? Nggak salah. Nih, nggak salah kan? Apalagi di dalamnya itu, nih aku ada rezeki nih, maaf jangan diomongin ya. Saya nggak mau orang diomongin ini, bla 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 segala macam. Itu sah nggak? Ketika dia memberikan dengan ikhlas dan tulus, sesuai dengan penilaian kita. Sah? Sah? Nah, kemudian orang itu dianggap punya masalah terkait masalah keuangan. Kemudian dikait-kaitkan. Benar apa enggak tuh? Salah. Salah kan? Jadi Itu nggak benar. jadi jangan terlalu pintar jadi orang. Hah? Jangan terlalu cerdas jadi orang sehingga kayak begitu, semuanya harus dikait-kaitkan. Urus diri lu sendiri aja dulu. Udah benar apa enggak? Duit Semua yang lu makan dikait-kaitkan dari mereka. iya, dari 100% yang lu dapatkan rezeki hari ini udah benar nggak? Cuman caranya aja yang beda, bro. Cuman Contoh caranya kemarin aja yang lebaran beda. kan, Pi. Kan mau lebaran Iya. tuh kan kita tiap hari bercanda masalah THR kan. Nah, aku cuma sekali ngechat, Disko, THR buat emak ada nggak, nak? Nggak ada, mak, kan udah disawer. Oke. Cuma itu jawaban. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Goreng dibikin video, kurang ajar. Suka ngata-ngatain orang, lambung, Lacosta dan segala macam. Hey guys, cuman beda versi aja, beda cerita aja. Ah, sekarang niat untuk membangun sebuah YouTube itu untuk apa? Kalau bukan untuk apa? Ah, Nah lah dia tuh. buat apa itu? Itu aja dulu dijawab tuh. Kita tahu tuh yang punya YouTube itu mereka. Maling teriak maling. Nah, Mereka yang punya YouTube. exactly, betul. Saya ini belum ngomong apa-apa loh. Saya belum bertindak apa-apa sudah pada tantrum. Bagaimana kalau gue udah tantrum? Sudah ada yang mati kali ya? Oh, di sebelah sudah mendidih kayak cacing kena abu panas. Saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun terkait masalah-masalah yang pernah timbul saat ini. Kalau sampai sempat terjual, oh Pak Picu minta duit aku, duitmu udah berapa aku ambil. Sekarang aku mau nanya deh, 100.000, 200.000, 100.000, 200.000. Kan dia yang ngasih, Pi. Nah bagaimana banyaknya seorang Abil yang mengambil uangnya seseorang dengan 78 juta, banyak banget. Caranya gimana? bukan, oi. Jangan itu. Bukan mengambil. Memberi. Mengambil artinya kan, mengenai kalau sudah begitu yang sudah tidak ikhlas itu kata mengambil loh. Karena ketika dikasih itu kan katanya tulus. Tapi kalau untuk diomongin lagi kan udah mengambil, udah dikatain mengambil. Gitu loh. Ya. Jadi ya sudahlah. Kita tidak Itulah sesuci bahasa itu juga kita penjahat. hidup, sudahlah. Gitu. Lo kemana-mana juga dibiayain sama siapa kali? Bosen. Dikasih ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa. Begitu nanti musuhan, aduh sudah habis kau. Nanti bentar lagi kalau mereka berantem mesti diungkit. Aku udah habis sekian, aku udah habis segini sama kau, gini untuk kau ke sana, untuk kau ke sana. Lihat aja nggak percaya. Makanya menjadi orang dewasa nih teman-teman, buat semuanya nih, saya tidak menjurus kepada satu orang aja. Kalau kita berada di posisi hati yang baik, kita tidak akan pernah mendengarkan sepihak daripada cerita yang dimaksud. Pasti akan kita combine tuh dari pihak sebelah. Pun kita juga tidak punya hak, atau kita tidak ditunjuk sebagai juri atau tim penilai dalam kehidupan orang lain. Nah, lu sendiri aja nggak bisa nilai hidup lu. Lu tiba-tiba sekonyong-konyong menilai hidup orang. Kan babi namanya tuh. Sosok pintar lah. Saya juga, aduh ya Allah, saya juga bisa bersilat lidah pintar. Pintar juga berbohong, aku juga pintar. Pintar memfitnah orang juga bisa. Pintar jadi penjahat juga bisa. Jadi orang baik juga bisa. Nah tergantung nih requestan nih. Requestannya gimana nih? Pak Picu lu mau jadi penjahat nggak? Boleh, ayo sini. Pak Picu bisa nggak nemenin aku terkait masalah kasus kemarin 100 juta walaupun itu benar? Bilang aja sebuah fitnah. Ayo.
Ayo, udah tahu aku. Bentar lagi. Astaga, ngeri kali. Ya, aku bilang kan udah nyampe di tenggorokan dahaknya, tinggal muntah aja lagi. Udah ya. Sabar, simpan besok lagi, bertahap. Jangan ganggu Pak Picu Ternyata ya. Aku bilang berlebihan. jangan ganggu Pak Aku Picu ya. bilang, selagi Jangan kita ganggu Pak Picu ya, aku bilang ya. Zaman orang jangan banyak cerita. Kan selalu kalian kuingatkan. Selagi isi perut Jadi bilang, kalian jangan di ganggu aku, zaman jangan tangan ganggu aku orang, ya, aku jangan bilang. banyak cerita. Bahkan belum berantem sama aku pun udah Mak Ratu, suara Mak Ratu jauh. Pikir kalau mau ngapain orang menggoreng orang. Pikir, Mak Ratu. itu ada nggak? Mak Ratu, suara Mak Ratu jauh. Dia sambil tiduran soalnya. Mak Ratu. Mak Ratu, tolong. Kalau aku sekarang, kalau Suara Mak Ratu jauh. aku tahu sesuatu gitu kan, aku lebih baik diem aja. Karena Gitu. kalau aku Diam aja, Bang. iya, kalau aku bicara akan ada keuntungan gitu untuk orang lain dan tidak ada keuntungan untukku. Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya ada hal yang misal aku tahu kebenarannya, kan gitu, kebenarannya tidak seperti itu. Tapi kebenarannya ceritanya tidak seperti itu, karena itu bukan kebenarannya. Walaupun kalau kuungkapkan kebenarannya itu malah ada keuntungan dari orang yang sudah menyakiti aku, sorry lah ya. Lebih baik aku diam aja. Oke. Itu ya. Jadi sekarang begitu. Kalau mau jadi penjahat yang sempurna aja, nggak ada kejahatan yang Karena begitu Bang, kalau misalnya kita itu banyak berbicara gitu kan, atau meluruskan lah atau apalah, walaupun kita tahu kebenarannya, tujuan kita mau meluruskan dan sebagainya. Sekarang ini gak usah lah, yang ada keuntungan bagi orang lain kok, bukan untuk kita. Itu aja sih. Nah, itulah kenapa teman-teman ngomong, kenapa nggak ngompi? Enggak. Saya kembali lagi, ketika saya ngomong akan menguntungkan kembali buat orang yang dimaksud. Iya. Bukan nggak banyak. Padahal ada lagi orang lain ini, ya kan. Saya tahu itu fitnah. Tapi ketika saya nanti membuktikan fitnah itu dan meluruskan, keuntungannya tidak sama saya, tapi untuk orang itu. Nah ya sudah. Ngapain? Kalau dulu oke lah gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kita sekarang berpikir aja. Kebanyakan di TikTok itu ya seperti itu. Jadi capek kan, capek sendiri kita mikirnya gitu. Kok orang hanya cuma berpikir kayak gini, kok masih ada orang seperti itu ya gitu. Kalau mau jadi hero-hero ya kan, mau jadi pahlawan hero, nggak zaman sekarang di TikTok nggak usah jadi hero-hero lah. dulu. Atau ya kan, hero lah atau pahlawan salah sekarang. Ya. Lanjut. Aku turun dulu. Aku mau tidur. Makasih. Thank you. Thank you. Aku dibilangin premium lah, aku dibilang inilah. Oke, terserah ngomongnya kayak gimana, gak apa-apa. Tapi saya kadang juga ada gila-gilanya sedikit. Tiba-tiba orang pada diam. Nah sekarang kan udah pada diam, tiba-tiba aku ngira kayak gini. Ayo. Bener kan? Bang Modi juga atau Pak Picu juga pernah jadi ini kan, hero ataupun orang yang membela kan, pahlawan lah kita katakan ya kan Bang. Tapi apa yang didapat gitu ya. Kan hidup itu kan seperti ini simpelnya. Karena kan manusia itu ketergantungan satu sama lain. Itu udah fix. Nggak bisa diganggu gugat lagi. Makanya kalau misalnya dalam pekerjaan mau dalam apapun itulah, dalam hal apapun konsepnya itu kan kebanyakan aku baik samamu, kok baik sama aku. Aku bantu kau bantu sama aku. Dan itu memang udah apa ya, kebiasaan manusia gitu loh. Memang jalan hidup manusia. Jadi kenapa harus dipertanyakan lagi? Kan gini lah, gak mungkin ada orang yang mau memberikan sesuatu something sama kita kalau kita jahat sama dia. Ya kan? Pasti karena kita baik sama dia, makanya dia mau memberikan ke kita. Beda cerita kalau misalnya kita pengemis di jalan baru kan. Tapi kalau misalnya kita bukan pengemis di jalan, orang yang biasanya dia memberikan sesuatu sama kita karena kita memberikan sesuatu juga sama dia. Dan itu udah fix. Itulah hukum alam itu tadi, kehidupan tadi. Jadi kalau misalnya dibilang
kau saja yang baik tapi kau lupa dengan kebaikan orang, ya itu karaktermu lah, balik lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan kan Allah tuh maha membolak-balikan ya. Jadi ya ketika sejauh ini suka pura-pura lupa atas kebaikan dan jasa orang lain, walaupun sebenarnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh berbicara dari kita yang sudah memberi. Tapi setidaknya kita harus mengingat kebaikan orang itu sendiri, ya termasuk saya. Insya Allah saya akan selalu mengingat dan mengenang kebaikan orang-orang yang pernah baik sama aku. Tapi yang namanya manusia, ini bukan sinetron Indosiar yang harus kakinya diinjak mulu gitu. Bahkan sepatu mau dijadiin injak kepala orang dan segala macam. Itu terlalu bukan lagi manusiawi lagi, sudah binatang banget itu menginjak menginjak kepala orang itu. Ya kan seperti itu. Jadi kalau saya sih berpegang pada gini, I have a time for that. Saya punya waktu untuk itu, untuk berbicara terkait masalah. Kadang-kadang aku kadang-kadang lucu bang, lihat misalnya ada orang yang aku udah baik sama barang-barangmu udah aku beli semua kan gitu lah, barang-barangku kau pakai gitu. Jadi dari situ aja kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya memang ya jangan, kau memang baik tapi jangan pikirkan kebaikanmu sama orang lain, tapi pikirkan juga, ingat-ingat juga yang kau terima apa. Kayak misalnya Pak Picu, nah Pak Picu ada sesuatu yang dilakukan dia, nah itu kau terima, ya kan? Jangankan Pak Picu, kita semua lah pasti menerima manfaat itu tadi. Walaupun itulah kalau misalnya semua dihitung pakai materi bang Pak Picu. Ada orang yang seperti itu. Padahal kan sebenarnya kebaikan atau kebutuhan ini sifatnya bukan hanya materi kan. Emang bisa kalau misalnya mati dikuburkan sendiri, ngapanin sendiri kan enggak. Betul. Jadi apa namanya, kebaikan itu kan, kita ini bukan anak kecil lagi harus menjelaskan satu persatu, benar nggak Bang Abi? Ya, kebaikan itu tidak terhitung hanya karena nominal, tidak terhitung hanya karena apa. Banyaklah membantu orang itu dengan hati yang tulus itu banyak gitu, banyak modelnya, banyak tipenya. Gitu. Seperti menjadi orang atau garda terdepan untuk sebuah tuduhan yang dianggap, garis bawahi yang dianggap fitnah. Walaupun sebenarnya cerita ini aku udah tahu jalan ceritanya, kecil sedikit demi sedikit. Saya berupaya untuk meyakinkan orang bahwasanya this is a real fitnah. Ya, this is a real fake. Ya. Jadi ya aku berkesimpulan seperti begini, dengan kejadian, rentetan kejadian yang sama, berbeda, akan dimulai atau sudah dimulai. Ini pelaku juga nih, aku bilang, ini pemain juga nih kayaknya. Gitu loh. Entah niat dan tujuannya apa ya, saya nggak bisa mengasumsikan sendiri. Tapi kalau kembali saya berpikir sebagai seorang director, sutradara, itu saya berpikir ini orang jago nih, pemain, gitu. Nah, pemain nih. Nah, silakan mainkan peranmu. Saya berusaha untuk mendirect mainanmu. Ayo, karena saya punya folder yang saya buat sendiri terkait apa yang menjadi asumsi saya terkait ini karakternya kayak gini nih. Nah, aku mau tanya sama Bang Papi, ketika Abang membela seseorang, ini sifatnya abstrak ya Bang ya, nggak tertuju kepada satu orang. Ketika Abang membela seseorang, kemudian Abang debat dengan orang yang lawan dari orang yang Abang bela gitu. Pernah nggak sih Abang dapat hinaan, atau pernah nggak sih Abang dapat kalimat direndahkan? Pernah nggak sih? Iya. Nah, itulah yang aku bilang, Bang Adil. Pernah ya, dan itu sifatnya harga diri, Bos. Itu harga diri, Bos. Betul sekali, yang tidak punya nilai apapun. Harga diri, ya kan? Mau coba-coba untuk dinilai pakai materi, gila lah. Tumben hari ini cerdas banget. Gitu aja Bang, ketika kita membela seseorang, ya kan? Otomatis membela itu tidak gampang loh. Resikonya kita direndahkan. Resikonya ketika kita berdebat dengan seseorang, kita ada kalimat kasar yang kita terima, kita direndahkan, kita dihina dan sebagainya, dan kita tahankan itu semua. Kita pertaruhkan harga diri kita. Terus dengan gampangnya harga diri nominal itu
kau hargai sesuai dengan harga yang kau kasih. Kau mau tidak dihargai segitu harga dirimu? Pertanyaannya. Betul. Itulah yang sebenarnya ingin saya omongin. Apakah jauh selama ini saya bersama dirimu di sampingmu dengan segala macam caci maki, hujatan ditujukan kepada saya terkait masalah-masalahmu. Kau nilai aku dengan 100.000, 200.000, 300.000. Itu harga diriku udah terbeli loh. Dengan nominal yang begitu rendah. Jadi terlalu enteng kali itu bibir. Itu mulut. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang merasa tersakiti. Padahal dia tidak paham. Apa yang diomongin itu sudah menyakitkan seluruh hatinya keluargaku. Tapi ya, kembali lagi. I have a time for that. Gue akan ngomongin sesuatu yang real. Ya, Anda beresiko sama seorang Abil, mungkin dia masih mikir. Tapi ketika Anda beresiko dengan saya, udah beda jalannya. Itu aja sih. Saya diam-diam sejauh ini kan. Diam-diam selama ini. Saya itu tidak pernah terpengaruh dengan bacotan-bacotan ya rocker-rocker. Nggak pernah aku terpengaruh. Aku jadiin lawakan. Aku jadiin hiburan buat aku. Tapi kalau udah masuk seperti begitu, seakan-akan paling benar sendiri. Orang yang suka ngatain orang lain NPD, dialah sebenarnya pelakunya. Karena seseorang yang sadar dengan pikirannya sendiri bahwasanya apa yang dia lakukan adalah benar dan sebuah ketulusan, tidak akan pernah memikirkan terkait masalah NPD. Ingat ya, nggak mau tahu urusan masalah begituan. Itu menurut aku. Tapi paling mirisnya seperti ini sih Bang. Ada orang yang tidak menyadari bahwasanya orang di sekeliling dia juga sama dengan pola pikir yang dia katakan itu untuk orang yang dia benci. Jadi gini Bang, paling mirisnya dan paling kasihannya sebenarnya, entah dia menyadari atau tidak dia sadari, orang-orang di sekeliling dia saat ini itu justru ya sama gitu. Betul. Mengambil keuntungan dari dia juga. Betul. Seumpamanya begini deh. Bagi kita atau bagi orang uang 100.000 itu kecil kan begitu. Tapi bagi orang yang membutuhkan uang 100.000 itu besar. Artinya tanpa dia sadari, orang-orang yang sekeliling dia saat ini tuh ya orang yang membutuhkan itu, makanya bertahan. Ya. Itu sih paling kasihannya di situ. Jadi saya atau membicarakan abang dan sebagainya itu kayak ngelempar tai ke muka mereka aja sih kalau saya lihat. Betul banget. Ya kan? Apalagi saya orangnya gini Bang ya. TikTok Aku nih tuh bos. rasanya kecewa itu aku cepat kecewa sama orang yang ya walaupun aku nggak hitung-hitung ya apa yang menjadi sumbangsi aku gitu, baik tenaga, pikiran dan segala macam gitu. Tapi akan menjadi something wrong buat orang-orang yang terlalu apa ya namanya. Maksud aku kayak gini, oke, kita boleh bersiteru, tapi perlu nggak sih kita omongin sesuatu yang sudah jadi tai, yang sebenarnya sebuah ketulusan yang pernah terjadi sejak kita berteman. Nah, tiba-tiba dikorek lagi. Untuk apa coba? Yang nyari validasi siapa di sini? Yang menyatakan bahwasanya gua bisa seperti ini karena aduh ya Allah ya Rabbillah haula quwwata illa billah astagfirullah. Jadi gini ya. Ya tapi saya adalah manusia biasa sekali lagi. Jadi harus bisa diterima ketika saya akan berbicara sesuatu yang mungkin ya mohon maaf yang akan menyakitkan dan membuat semakin tantrum dan jengkel nantinya. Gitu. Jadi kamu aja saya udah kasih waktu yang lumayan gitu berbicara seperti ini seperti itu saya nggak pernah tanggapin loh ya sekali lagi saya nggak pernah tanggapin, bahkan saya dipaksakan untuk membicarakan sesuatu saya nggak mau ya karena saya punya waktu untuk itu. Jadi saya bongkar aja ketika lawan sudah diam saya berusaha untuk maju gitu loh, untuk menjelaskan kayak gini aja, udah selesai ngomongnya
Udah, ya udah waktunya saya berbicara, oke? Itu aja sih, Abi. Aku tidak tektokan, aku tidak suka ketika sebelah ngomong jing, aku juga guguk. Jing, guguk, aku juga nggak begitu aku. Membiarkan semua apa yang menjadi pikiran dan bahan yang mereka akan keluarkan terkait apa yang dalam mulut mereka, kejelekan saya. Oke, silahkan. Mentalku masih kuat kok untuk itu. Ya, tapi ketika saya berbicara, kasih waktu lah untuk saya untuk berbicara. Kan gitu aja sih, Bil. Itulah. Terkadang kita punya kenapa kita diam karena kita lagi berpikir, bukan karena kita betul-betul diam, karena ada pending waktu yang akan kita susun. Ya, yes. Mana sih yang harus diduluan? Dalam posisi manapun Bang Abil, saya masih menyusun kalimat-kalimat yang enak dan pas untuk didengerin. Betul lah. Sama perihalnya begini Bang, mana sih yang diduluankan? Ucapan apa otak? Nah itu dia. Tindakan atau Betul. otak dulu yang diduluankan nih, ya kan? Berpikir dulu atau berbicara dulu? Yang penting berbicara apa bicara yang penting nih? Kan begitu. Jadi kita bisa lihat. Kalau misalnya orang yang tanpa berpikir dulu, kita juga bisa untuk menilai mana orang yang berpikir dulu baru berbicara, mana orang yang yang penting ngomong lah, yang penting ikut. Dan yang aku takutkan sama diri saya yang kadang tidak terkontrol ketika sudah mulai berbicara. Warna tai pun aku akan ngomongin warnanya. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi ketika nanti akan ada yang sakit hati, merasa kecewa, itu sudah bukan urusan saya lagi. Karena di lain kesempatan, saya sudah bisa memberikan waktu untuk tidak berbicara apapun terkait masalah saya. Karena ketika Anda datang berbaik hati dengan cara menelpon dan segala macam, saya akan menerima dan akan mengungkap segala sesuatu yang kalian mau. Tapi kalau sudah berbicara publish, yang sudah menjadi milik orang lain dan tidak bisa ditarik lagi, oke, berarti dia melawan. Itu aja sih. Itu aja. Jadi ingat, saya itu gila-gila juga, tanya aja email ini. Warna tainya pun orang aku sebutin nama warna tai dia itu warna apa. Kita yang jauh dibilang jahat ya Bang ya. Padahal faktanya yang dekat itu lebih jahat deh. Tanpa disadari itunya. Karena ada yang gini loh Bang, ada yang namanya sengaja gitu untuk memancing supaya terpancing kan begitu. Nah, kalau saya menilai yang di sana itu kebanyakan memancing, memantik. Apakah itu orang baik? Tidak. Justru ketika kayak apa yang action yang akan abang lakukan nanti kan itu akan merugikan satu orang. Benar tidak sih? Atau bahkan merugikan masing-masing dari mereka. Nah, otomatis ada juga yang tidak dirugikan di situ. Nah, apakah dia orang baik? Tidak. Jadi kalau misalnya kita dikatakan jahat, justru orang yang jahat sebenarnya itu yang di dekat itu. Terjadinya seperti ini dampaknya nanti, ya kan, mau itu reaksi dari abang atau reaksi dari siapapun nanti, itu kan kita tahu siapa yang akan lebih malu, siapa yang akan kena dampaknya. Nah tentu orang-orang yang di sana ketika mereka terus-terusan memancing, memantik dan sebagainya, justru mereka lah sebenarnya yang lebih jahat dari apa yang kita katakan nanti atau action yang abang lakukan nanti. Dan ingat, jadi, saya sudah bisa menerima resiko ketika saya ngomong semuanya akan masuk penjara. Ingat itu ya. Semuanya yang akan masuk penjara terlibat masalah apa. Jadi ingat ya. Ingat sekali lagi, saya ini penjahat loh. Saya ini jahat loh orangnya. Jadi ketika saya berbicara konsekuensinya, saya sudah siap menerima masuk penjara. Dan Anda juga, dan teman-teman yang lain juga yang akan masuk. Ingat itu. Oh itu makanya abang ada pending waktu ya untuk berpikir ya, beberapa hari ini ya. Sudah abang pikirkan matang-matang, pasti udah abang susun kan? Makanya saya sudah memikirkan matang-matang. Kalau saya di penjara, lo harus ikut serta di dalamnya. Kalau saya di penjara, orang yang menjadi masuk semua. Ingat ya. Ingat. Jangan suka berandai-andai. Ayo kita berkumpul. Kita sama-sama pakai daster besok seragam segala macam. Itu akan terwujud ketika saya berbicara. Ingat itu. Wih, ngeri, Papi.
Ini reaksi sih. Kalau aku lihat reaksi dari Pak Ngeri ya, Picu. ngeri ya. Iya, Apa ya? Kalau kita makan saja tuh makan kan, kita makan lama-lama kan muntah. Bosan, udah jenuh. berarti ada something dong dulu ya. Yang sampai papi itu mengetahui banget. Berbicara something itu akan jadi pertanyaan, apa ini ya? Aduh, gimana nih? Itu akan jadi pertanyaan buat diri Anda semua yang ada di sebelah sana ya. Betul. Exactly. Intinya gini loh, lu jual gua beli itu. Gua nggak Tapi- begitu. Lu jual ya jual aja, gua nggak beli. Sorry, rongsokan, maaf. Tapi untuk saat ini gini loh, untuk saat ini kita harus main taktik. Kenapa main taktik? Jadi anggaplah dunia ini sandiwara, kita ini penonton, dia pemainnya. Kita ikutin aja alur cerita mereka gitu. Berbicara taktik kok di depan umum. Ah, penjahat lu, Cahaya. Itu cara melawan musuh. Beda. Papi punya trik sendiri punya. Dan Saya mungkin gini, papi jujur punya ya, saya jujur kunci pernah sendiri. diajak ngomong, apa sih papi, email bilang begitu. Teman-teman yang lain bilang begitu, apa sih papi yang kenapa sih kalian mau tahu? Nggak ada, serius. Tanya aja itu email tuh. Aku adalah orang yang masih bisa Dia nggak dipercaya bicara. waktu sampai sekarang ini. Dia nggak bicara beneran. Sampai gue pancing aja, apa sih Pi sebenarnya waktu yang ada di sana itu lo sampai segitunya mendukung, sampai menjadi garda terdepan itu apa sih yang membantu orang yang difitnah? Cuma itu aja. Tapi papi udah kenyataannya bukan fitnahan, ya kan? Itu yang papi sudah ketahui sekarang gitu. Jadi jangan sok suci, merasa kayak perawan, ya. Gak usah. Ya, gua dihina Boti, dihina inilah gua diam. Gua dihina inilah gua diam. Gua dibilang mintain uang, gua diam. Gua dibilang pengecut, di gua diam. Gua dibilang lambung, gua diam. Kalau bencong-bencong itu gua nggak peduli ya. Ya, nggak peduli gua sama bencong-bencong itu. Serius demi Allah nggak ada. Sama Pi. Aku aja dibilang, email. Maaf ya, aku selalu bilang gini, ternyata lu ke pengadilan gak pakai duit sendiri. Wey, emang lu tahu? Lu pernah gue minta nggak? Kalau lu nyangka gue gitu, lu nggak pernah gue minta kan? Dan gue nggak pernah minta, ya. Jadi nggak usah bicara sembarangan kau. Jangan so tahu. Kayaknya Jesco itu juga sudah menampilkan, ya mohon maaf nih gue udah mulai ya, seri pertama. Kayaknya Jesco sudah menampilkan di situ ada Takut menampilkan. nih, takut. Katanya kamu ke sana itu sudah minta duit ya sama Merpati ya. Ini aku nanya nih. Ya oke. Itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, tapi Jesco membesar-besarkan. Oh ya, Mel, 2.500.000 yang dikasih sama Sil itu dari ini waktu dia cerita juga kan? Iya, yang mau Katanya Sil itu kemana? minta duit ke ini ya. Dia cerita ke orang-orang juga kan. Aduh, katanya Iya, cerita. Ya kan dia sendiri yang ngomong, bukan dari orang lain loh. Kita tahu, teman-teman aku ini, kakak-kakakku ini tahu dari mana. Oh, Ya, oke. itu aja. Oke. Berarti Jesco suka membicarakan masalah keburukan Kasil juga di depan umum berarti ya pada saat mereka lagi musuhan ya. Bener ya? Iya. Oke, teman-teman. Ada Jadi sudah. buktinya kok si Jesco sering ngejelekin Sil kok. Oke, mungkin bisa diutarakan satu persatu apa yang dia omongin? Itu duit Masalah 2 uang. juta. 2 juta. Udah dibalikin nggak duitnya itu dari Sil? Belum kalau Belum. Oh, oke. Tapi sekarang udah jadi teman. Oh, jadi teman. Enggak, dulu waktu marahan ngomongnya apa Kak? Kak Renata kan tahu tuh. Kata dia ke Komal-Komal ngomongin. Dulu dibilang Sil itu dikasih duit pinjam. Oh, tapi kenapa harus ngomongin ke orang-orang ya? Bertengkar ya gitu ya Bang, kayak sunggokong. Ya kan memang tabiatnya begitu Bang, kalau udah marah kayak gitu kok. Tuh, Karatu 2 juta tuh Karatu. Ini dibongkar. Oh, ini opsi 1 ya. Aku sudah janji sama kalian, aku ngebuka ini. Suatu saat aku akan benturin kalian. Ingat itu ya, rekam loh.
Itu Picu poin akan pertama benturin itu. kalian. Poin pertama ya. Poin pertama. Semua kejelekan dan omongan yang buruk dari mulut kalian, aku akan bongkar. Ingat tuh ya. Ingat itu. Cerita karang-karang aja lah, nggak serius-serius biar kapok. Ingat ya, saya udah bilang jangan berbicara tentang Pak Picu terkait masalah uang yang gua minta 100.000, 200.000. Lu nggak ada uang sih, lu nggak ada uang, gua tahu. Ya. Terus yang kedua, Si Kedua, Jesko juga dulu pernah bilang sil penjilat kok. Aku masih denger tahu kok. Oke. Oh jadi Sekarang sebenarnya nih Iya, mereka mereka tuh tuh sebenarnya waktu di dulu kan antara pernah mereka ribut. tuh Enggak, saling mereka berdua itu dulu ngomong-ngomong pernah gitu. ribut, saling menjatuhkan. Sekarang akur lagi. Biasalah kalau orang Jadi lagi akur saling menutupi, kalau ribut saling membongkar. aku udah bilang kan, suatu saat akan terbongkar sendiri. Boomnya gue akan ngomong gitu. Intinya gue mau di penjara juga, semuanya harus masuk ya. Bilang jangan ganggu Pak Picu, jangan ganggu Pak Picu. Kalian ini. Bang Abil, kayaknya udah kepenuhan papi, makanya Enggak, udah 100 kepenuhan juta dia. ujung-ujungnya penjerong. Aduh. 100.000. Berarti Kenapa, Bang Abil? orang yang mereka bela saat ini tuh orang yang mereka omongin juga dulu gitu. Iyalah. Oh, Dulu alah. mereka ribut, saling menjatuhkan, saling membongkar. Sekarang akur lagi gitu. Berarti Yang kalau dibilang akur itu lagi Jesko yang teteknya, maksud kan gitu. teteknya, Bukan. teteknya kemana-mana teteknya yang bilang siapa yo. Ya udah. Sendiri di Komal, sil sendiri, makanya Dia bertengkar sendiri yang itu ngomong akhirnya itu di kebongkar. Komal. Akhirnya dikatakin lesbe loh, ngeri-ngeri sudah Ya, jadi hancur-hancuran gini. sudah. Kalau kalian dengar saya ngomong kayak begini, wah iya dia sengaja mau benturin. Emang gua mau benturin kalian. Gua jahat loh. Nggak usah bersikap seperti itu. Terus gua mau ngomongin lagi masalah 200 juta. Hah? Waduh, Nanti ya. Nanti. Kalau kalian bilang Pak Picu pengkhianat, ada yang lebih mengkhianat lagi, minta duit 200 juta ke gua. aduh, cari masalah dengan orang, ternyata masalah sendiri yang keungkit. Itu tahu nggak Modi, masalah yang 100 juta Sisil kan bilangnya kalau kau itu dalangnya. Gue rasa dia di dalangnya. 100 juta ku dalangnya. Iya, dia pernah ngomong itu. Aku lebih suka supaya aku bisa membongkar semuanya. Terima kasih ya. Kalau Karena soal 100 Karena juta masalah yang 100 dulu ya. juta itu kan, masalah 100 juta itu kan Pak Picu sendiri yang ngomong awalnya kan. Nah, dibongkarlah sama dia. Kalau Pak Picu itu dalangnya. Gue rasa kebalikan deh apa yang dia bilang. Yang ngambil uang 70 juta di Makassar siapa? Ayo, titik. Nah, Selesai. itu perlu dipertanyakan juga itu. Bongkar aja sekalian. Udah mulai serem nih, Bill. Bill udah mulai serem nih. Ya, Udah seram Dari ini. Amit, dengerin aja. Tapi kan ada dulu cerita 100 juta ya. Dulu Tapi dulu ada cerita. nahan Bentar, dulu pakai step by step. Renata, Abil mau cerita. Dulu ada cerita tentang 100 juta ya kan, sampai nangis lah, sampai agak viral juga itu ya 100 juta itu. Saya ingat itu 100 juta itu, dan ada di akun saya satu lagi, akun TikTok saya. Di situ ada DM tentang 100 juta dengan orang yang bersangkutan. Kalau itu saya katakan, ini bakal jadi ketawa sih, serius. Bakal jadi sesuatu yang lucu. Jadi Jadi kalau kan, misalnya tentang 100 juta, kayaknya perlu diskusi dulu deh. Kalau membahas 100 juta. Karena ada Enggak. hal-hal yang, enggak kan, saya jujur Ya, nih diem, ya, Nyonya. kalau untuk
untuk fair-fairan gitu ya masalah 100 juta. Entah itu benar atau tidak. Tapi ada hal atau bukti percakapan dan sebagainya di DM saya, di akun saya satu lagi. Dan itu yang saya tuh sangat bingung ya sama uang 100 juta ini. Ya karena saya dituduhkan terkait masalah 100 juta, gimana sih ceritanya 100 Kalau juta? bisa dipastikan ada tidak uang 100 juta. Kalau misalnya uang 100 juta ini, ya ini uang goib sebenarnya. Ini uang goib. Ya, gue gimana dulu nih Bang Abil, coba dijelasin, mungkin teman-teman yang lain nggak paham ini. Aku Yang memanfaatkan. Jadi saya katakan saya hanya bisa kasih petunjuk bahwasanya uang 100 juta ini uang goib. Jangan di itu di sini sayang. Nanti diskusi di itu aja kalau misalkan mau di ini sama Papi Ciu. Oke. Iya, uang 100 juta ini uang goib saya kata. Jadi jangan saya nggak mau karena saya Cocok-mencocokkan care aja sama- dulu. care sama Cocok-mencocokkan. Pak Picu ya. Jadi iya mencocokkan dulu di jalur Ya, belakang cocokkan dulu, dulu. dicocokkan Iya. dulu. Ya tapi Karena saya kalian care jangan sama Pak adu Picu, pedang. jadi saya- karena saya care sama Pak Picu ya. Jadi kita lebih baik diskusi dulu Bang masalah 100 juta ini. Ya, Saya diskusi, tidak- jangan Begini, baku saya mau hantam cerita ya. sedikit ya, cerita sedikit. Ada teman saya ya, teman saya ini bahkan teman-teman juga kenal sama teman saya ini. Dia sempat hampir saja dijebak. Kan begitu. Dia dijebak yang dimana dia diperintahkan ya, pada saat diskusi itu dia diperintahkan, kemudian dilaksanakan sama dia kan gitu. Diskusi tadi dilaksanakan sama dia di ruang publik,